Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman alam rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, hadir pada acara ini siswa dan siswi FI Al-Ma'arif salam martabat berbahagia. Perkenalkan, nama saya Melani dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul adab kepada orang tua. Nah, pertama-tama saya mau mengajak kepada semua sahabat yang ada di sini. Ayo bersyukur kepada Allah, ayo bersolawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, teman-temanku, maukah kalian masuk ke surga? Jika mau, begini caranya: peluklah kedua orang tuamu. Kita seraya ucapan assalamualaikum. Ayah, ibu, salam indah kupersembahkan dari Allah yang penyayang. Teman-temanku yang tersayang, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Selain itu, kita harus rajin mengaji supaya menjadi anak yang saleh ke sekolah, tidak malas lagi, dan itu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Dan teman-teman harus tahu, membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya sayangi, menghormati orang tua banyak caranya. Di antara dengan mencari apa yang mereka perintahkan, yang sejalan dengan ajaran agama kita. Bila orang tua memerintahkan untuk membeli sesuatu, adab terhadap orang tua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Tidak salah seorang di antara keduanya mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak ke mereka, dan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Terus apabila kita hendak pergi ke sekolah, maka kita harus ingat untuk
bersolawat terlebih dahulu. Jangan hanya meminta uang jajan lantas kita pergi begitu. Saya itu contoh kecilnya. Nah, apabila kita bisa menghormati orang tua, maka sudah termasuk anak yang soleh. Kesimpulan pidato saya ialah adab menghormati orang tua adalah salah satu adab yang baik kepada orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikan lohan, ikan guran banyak terdapat di Danau Longsa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Yang Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yang kami hormati kepada Maras Ibu Al-Ma'arif Selamat Bapak Haridi. Yang kami hormati Ibu Guru MP Ma'arif Selamat Dai. Yang kami hormati kakak kelas 4, 5, dan 6, dan tidak lupa kepada teman kelas 3, adik kelas 1, dan kelas 2, dan kelas 3 yang kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena sudah memberi kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pada perbahasan kali ini saya akan menjelaskan rasa ikhlas dalam arti yang biasa kita ketahui. Ikhlas diartikan sebagai kita memberi pertolongan tetapi tidak berharap imbalan sedikitpun tentang ambalan. Bila agama ikhlas segala sesuatu yang dilakukan karena Subhanahu wa ta'ala tanpa ingin dipuji atau terlihat menerapkan rasa ikhlas dapat akan terapkan sementara mata karena Allah. Apabila melepaskan ikhlas di dalam hati Anda, maka Allah akan merubahkan ikhlas yang sudah dalam Al-Baqarah ayat 5 mana pada dasar ikhlas tidak dapat diukur dengan metode apapun. Akan tetapi semakin merasa ikhlas kita melakukan suatu, maka yang kita mendapatkan pahala yang semakin besar pula. Ikhlas juga akan menjadi peran penting dalam kehidupan karena bila melakukan secara terpaksa setelah selamat datang. Setelah memahami sebab
Bagian pentingnya rasa ikhlas, mari berperan bagi melakukan sesuatu dengan dalam ikhlas sekitar cuma terima walikumarabe dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Pertama-tama marilah kita panjat puji serta syukur kehadiran Allah yang Maha Agung. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu. Dewan juri yang saya hormati, ibu bapak guru yang begitu teladan mendidik kami, alangkah bahagianya saya bisa berdiri di depan para bapak ibu guru dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah dengan judul Manfaat Sedekah. Dewan juri, bapak ibu guru serta teman-teman semuanya, hidup ini sangat singkat. Kita 9 bulan dalam kandungan ibu kita, lalu dilahirkan, jadi kemudian anak-anak, terus tumbuh jadi remaja dan dewasa, lalu berumah tangga, punya anak, punya cucu, lalu istet alias meninggal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya teman-teman, kalau kita sudah meninggal, apa yang kita akan bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah akan membawa HP canggih kesukaan kita atau bawa uang segepok yang sudah kita simpan? Jawabannya, no, tidak. Bukan HP juga, bukan uang kebanggaan kita. Jadi apa dong yang akan kita bawa ke alam baka? Tiada lain dan tiada bukan adalah amal baik kita. Amal baik itu banyak macamnya teman-teman. Di antaranya membantu orang tua, itu amal baik. Rajin belajar itu juga amal baik, dan sedekah itu juga termasuk amal baik. Hadirin rahimakumullah, mengenali sedekah banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan. Tapi dengan satu syarat, ikhlas. Keuntungan utama dari sedekah tergambar dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah sekalian karena sedekah itu sebagai pelepasmu dari api neraka. Ini jelas sekali. Ternyata kebiasaan melaksanakan sedekah disertai dengan hati yang ikhlas dapat menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka. Teman-teman, bagus mana sedekah banyak tapi tak ikhlas, atau sedekah sedikit tapi ikhlas? Ada yang mau jawab? Yang paling bagus adalah sedekah yang banyak tapi ikhlas. Setuju tidak? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, kesimpulannya marilah kita biasakan beramal sedekah, mau dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, ataupun perilaku baik kita, walaupun hanya ditampakkan dengan senyum, karena kata Nabi, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi ayo senyumlah dengan manis dan ikhlas kawan. Semoga kita semua dihindarkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Unjur nakola wala tanjur mankola billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakir
hadirin wa syukurillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada acara ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia serta teman-teman seberdua yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Beliau telah menciptakan manusia yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Langit dan bumi, bulan dan matahari, air dan api, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi. Tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang bendera, yaitu dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, Dewan Juri yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan belajar mencapaikan tausiah yang berjudul birrul walidain. Yang dimaksud birrul walidain di sini adalah berbakti pada orang tua. Ketahuilah bahwasanya berbakti pada orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, bagaimana pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dan mengorbankan nyawanya? Tak sampai di situ, kita disusuinya selama 2 tahun. Dan pernahkah sampai petang banting tulang? Dan pernahkah terbayang di benak kita bagaimana keluh kesahnya seorang ayah bekerja dari pagi sampai petang banting tulang dengan tetesan keringat demi menghidupkan kita? Hadirin rahimakumullah, ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada murka orang tua. Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita, tapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia bersyukur mempunyai anak yang soleh dan berbakti. Rasulullah menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu, karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan seorang ayah sangat berjasa karena tanpa ayah kita tidak akan seperti ini dan berdiri di sini. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah menjadi kita anak-anak yang soleh dan soleha dan berbakti pada orang tua dan selalu berada di jalan Allah. Rupanya sekian dulu tausiah dari saya. Semoga kita bisa menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalut ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi muslimin muslimat sejati. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga kita teguh berkah menjadi lentera di alam barzakh. Allah Akbar, Allah Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan untuk berdiri di tempat yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia karena dengan izinnya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan tauladan hasanah kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya hingga yaumil qiyamah. Amma ba'du.
kepada dewan juri dan sahabat-sahabatku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang kandungan surah Al-Ansyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sahabat-sahabatku, surah Al-Ansyar menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, Allah bersumpah atas nama waktu. Seluruh waktu tidak dibatasi siang maupun malam, hingga waktu di dunia sampai ajal menjemput kita. Sumpah itu ditunjukkan pada satu makhluk yang namanya manusia, supaya manusia itu sadar dan memperhatikan waktu hidupnya. Yang kedua, sumpah manusia itu dalam kondisi rugi. Maksud dan tujuannya untuk menggugah manusia di dalam alam sadar, sehingga manusia akan mencari jalan keluar supaya beruntung. Caranya, satu, iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dua, wa'amilus sholihah, yaitu berbuat kebaikan dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah. Tiga, watawasau bil haq, menasihati dengan kebenaran. Sumber kebenarannya yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. 4. Watawasau bis sabr, yaitu tetap menjalani kesabaran dalam rangka menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, maka jadikanlah sabar serta salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabatku, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan waktu, gunakan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang yang beruntung. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia yang lemah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wa syukurillah wa salatu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada acara ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah menciptakan dualisme yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Langit dan bumi, bulan dan matahari, air dan api, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi. Tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan belajar menyampaikan tausiah yang berjudul Birrul Walidain. Yang dimaksud Birrul Walidain di sini adalah berbakti pada orang tua. Ketahuilah bahwasanya berbakti pada orang tua wajib hukumnya, tak peduli orang tua kita siapa.
bagaimana pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Karena akan terbayang dalam benak kita bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Tak sampai di situ kita disusuinya selama 2 tahun. Dan pernah kan terbayang di benak kita bagaimana keluh kesahnya seorang ayah bekerja dari pagi sampai petang. Dan tentulah dengan tetesan keringatnya demi menghidupkan kita. Hadirin rahimakumullah. Ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada orang tua, kemurkaan Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita. Tapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia bersyukur mempunyai anak yang saleh dan berbakti. Pada suatu hari, Alkisah sahabat Rasul datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. 3 kali Rasulullah menyebut ibumu lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Alhamdulillah min dzalik. Rasulullah menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu, karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan seorang ayah sangat berjasa karena tanpa ayah kita tidak akan seperti ini berdiri di sini. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang saleh dan soleha dan berbakti kepada orang tua dan selalu berada di jalan Allah. Rupanya sekian dulu tausiah dari saya. Semoga kita bisa menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalut ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi muslimin-muslimah sejati. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga pidatoku berkah menjadi lentera di alam barzakh. Allahu akbar, Allahu akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ahmad Badr yang kami hormati, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Salamata. Yang kami hormati Bapak Guru dan Ibu Guru Al-Ma'arif Salamata. Yang kami hormati kakak kelas 4, 5, dan 6. Tak lupa kepada teman-teman kelas 3, adik kelas 1 dan 2 yang saya sayangi. Alhamdulillah kita dipanjatkan puji syukur kepada Allah karena sudah diberikan kesehatan sehingga saat ini tidak lupa saya lanjutkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad karena sudah mengangkat kita semua dari zaman ke lapang sehingga ke zaman sekarang. Halo bayi-bayi kawan yang dulu bayi sekarang udah pada gede-gede. Setiap manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu hidup sendirian di lingkungannya. Pastinya akan ada campur tangan orang lain di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Anda harus selalu berbuat baik dan tolong-menolong antara manusia. Hal ini bertujuan
akal sifat rukun antara sesama manusia. Kerukunan tersebut dilakukan kepada saudara, teman, dan juga tetangga sekitar rumah. Dengan begitu akan tercipta kerukunan dan tidak mudah terpecah belah.